Assalamualaikum. Nah, kali ini aku akan ngejelasin sedikit tentang prinsip-prinsip animasi. Nah, sebelum itu, apa sih prinsip animasi? Prinsip animasi adalah prinsip-prinsip yang digunakan seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi itu dibuat sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Prinsip-prinsip ini biasa dipakai untuk film kartun. Nah, prinsip dasar animasi ini ada 12 prinsip. Yang pertama itu adalah squash and stretch. Squash and stretch merupakan gerakan yang fleksibel, seperti benda yang dihempaskan dan direnggangkan. Gerakan seperti ini biasa kita temui, yaitu contohnya adalah bola yang memantul, di mana bola tersebut mempunyai gerakan squish atau menghempas sewaktu menyentuh tanah dan merenggang sebelum bola tersebut kembali memantul ke atas. Gerakan seperti ini bisa memberikan kesan kelenturan yang membuat animasi menjadi lebih alami. Nah, yang kedua adalah anticipation. Anticipation adalah gerakan yang dilakukan sebelum ancang-ancang untuk mempersiapkan diri memasuki gerakan yang berikutnya. Contohnya, ancang-ancang dilakukan sebelum melompat atau berlari. Yang ketiga ada staging. Staging adalah tahap pengaturan satu set adegan, posisi kamera atau pose suatu karakter sehingga adegan tersebut menjadi mudah dimengerti oleh penonton. Seperti pada contoh gambar di samping, staging pose karakter sebelah kiri mempunyai staging yang lebih baik dibandingkan dengan staging karakter sebelah kanan. Yang keempat ada straight ahead action dan pose to pose. Ada dua metode dalam melakukan gerakan animasi ini. Straight ahead action merupakan pendekatan yang menciptakan gerakan secara berkesinambungan, mulai dari awal tanpa banyak perencanaan. Akan menjadi seperti apa akhir dari gerakan nanti. Pendekatan kedua yaitu pose to pose, dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu pose-pose seperti apa yang akan dianimasikan pada suatu adegan. Setelah menemukan pose-pose yang akan digunakan, baru dilakukan penghubungan gerakan antara pose-pose yang ada. Yang kelima ada follow through dan overlapping action. Merupakan gerakan susulan pada si karakter atau benda yang terjadi setelah berhentinya karakter atau benda tersebut. Contohnya seperti gerakan pendulum ini. Pendulum bergerak dari kiri ke kanan dan kemudian setelah pendulum tersebut berhenti, ayunan ekor pendulum tersebut masih terus berayun sampai akhirnya benar-benar berhenti. Yang keenam ada slow in and slow out. Slow in dan slow out merupakan gerakan perlambatan yang terjadi pada awal dan akhir suatu animasi. Gerakan perlambatan ini memberikan variasi pada suatu gerakan animasi ketimbang tidak ada perlambatan sama sekali. Animasi yang tidak mempunyai perlambatan di awal dan di akhir, animasinya akan terlihat sangat kaku. Yang ketujuh ada arcs. Arcs merupakan kurva melingkar yang terdapat pada suatu gerakan, ketimbang hanya memakai gerakan lurus saja. Arcs memungkinkan gerakan animasi kita terlihat lebih natural, ketimbang bila kita tidak menggunakan arcs. Karena pada dasarnya gerakannya terjadi di dunia nyata, sangat jarang terjadi pada suatu garis lurus. Yang kedelapan, ada secondary action. Secondary action merupakan gerakan tambahan yang terjadi untuk melengkapi gerakan utama yang ada. Gerakan secondary action hanya bersifat melengkapi dan tidak mengambil alih performa dari gerakan utama. Sebagai contoh seperti di samping, gerakan tangan kiri ke bawah setelah pose memegang kepala, seperti terdapat pada karakter ini. Yang kesembilan ada timing. Timing ditentukan dari jumlah frame in between yang ada di antara gerakan suatu benda atau karakter. Semakin dikit jumlah frame, maka gerakan semakin cepat. Dan apabila semakin banyak frame, maka gerakan pun akan semakin melambat. Seperti contoh, jumlah frame yang sedikit memberikan kesan kotak ini lebih ringan dari yang kelihatannya. Sedangkan yang ditambahkan jumlah frame lebih terlihat kalau sebenarnya kotak yang diangkat dibutuhkan tenaga ekstra untuk bisa mengangkatnya sampai pada pose terakhir. Yang ke-10 ada exaggeration, yaitu merupakan gerakan atau ekspresi yang dilebih-lebihkan dari biasanya. Gunanya untuk mendapatkan kesan animasi lebih meyakinkan, seperti pada gambar berikut.
Gambar sebelah kanan mempunyai gerakan memukul yang dilebih-lebihkan, sehingga lebih terlihat meyakinkan daripada karakter di sebelahnya. Yang ke-11 ada solid drawing. Pada animasi tradisional, solid drawing berarti gambar yang mempunyai kedalaman perspektif. Contohnya pada gambar ini, gambar di sebelah kanan bisa dikatakan lebih mempunyai kedalaman perspektif karena posisi mata dan mulut yang mengikuti bentuk bundar dari kepala dibandingkan pada gambar sebelahnya. Yang terakhir ada appeal. Appeal merupakan penampakan dari sebuah karakter yang mempunyai karisma tersendiri dan menarik untuk dilihat. Untuk memperkuat appeal dari suatu karakter, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah shape yang bervariasi, yang kedua bermain dengan proporsi, dan yang ketiga tetap sederhana atau simple. Nah, sebagai contoh yang pertama yaitu ini. Karakter sebelah kiri mempunyai appeal yang tidak terlalu menarik dibandingkan dengan karakter di sebelah kanan. Yang kedua, bermain dengan proporsi. Kita bisa bermain dengan proporsi pada sebuah karakter untuk membuat appeal dari karakter menjadi lebih menarik. Sebagai contoh karakter ini. Karakter ini mempunyai proporsi kepala yang diperbesar daripada tubuhnya untuk membuat appeal dari karakter ini lebih lucu dan menarik. Yang ketiga, tetap sederhana atau simple. Contoh gambar ini, desain karakter sebelah kanan mempunyai desain yang lebih mudah diingat dibandingkan desain karakter di sebelahnya. Oke, jadi segitu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.